Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Santri PT Darul Rahman, di acara yang insya Allah bermanfaat ini, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Sama seperti sebelumnya, Kultum hari ini akan diisi oleh Santri dan Ustadz. Perkenalkan, nama saya Hamam, sebagai pembawa acara. Oh iya, kali ini saya akan ditemani oleh Ustadz saya nih. Ustadz, mari kita kenalan dulu dengan sahabat mannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyad Khairi sebagai pengajar Al-Quran di Pesantren Tahfidz dan Digital Ar-Rahman. Alhamdulillah, Sobat Madaniyah semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan menemani Ananda Hamam dalam membawakan salah satu tema kultum pada hari ini, yang insya Allah pastinya menarik dan membuat kalian semua penasaran. Pasti penasaran dong. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara meraih ampunan di bulan penuh ampunan. Nah, gimana tuh caranya, Sat? Baik, Sobat Madaniyah dimanapun kalian berada, Alhamdulillah, sebelum kita masuki ke tema pada hari ini, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi sunnah dan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl yang artinya, dan jika kalian hitung berapa nikmat yang telah aku berikan, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka Sobat Madaniyah, sebelumnya itu marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur, selalu bersyukur atas apa yang nikmat yang telah Allah berikan. Mulai dari nikmat kita bisa melihat, ya Hamam ya, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa berkumpul bersama keluarga, ya menyantap takjil, ya, kita bisa ngabuburit, kita bisa ikut sholat tarawih bersama teman-teman kita. Itu merupakan kenikmatan yang sangat-sangat sungguh besar, yang mana itu sangat diharapkan kepada orang-orang yang sudah wafat. Baik Sobat Madaniyah, insya Allah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ananda Hamam, kita pada hari ini akan membawakan tema apa tadi Hamam? Cara meraih ampunan di bulan Ramadan. Meraih ampunan di dalam bulan Ramadan. Nah, yang mana bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan. Ramadan disebut juga sebagai bulan pendidikan, Syahrul Tarbiyah. Ramadan dikatakan sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran, dan begitu banyak julukan-julukan Al-Quran. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang bunyinya, awwala syahrul Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Dari Abu Hurairah, Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, di pertengahannya penuh dengan ampunan, dan di ujungnya pembebasan dari api neraka. Sebelumnya, Sobat Madaniyah yang dirahmati oleh Allah, meskipun derajat hadis ini adalah dhaif, tapi para ulama memperbolehkan dijadikannya hadis keutamaan ini sebagai penyemangat, asalkan tidak hal-hal yang berkaitan tentang akidah dan sebagainya. Jadi gini Sobat Madaniyah, dimanapun kalian berada, dengan waktu yang masih panjang ini, Hamam ya, saat ini kita sudah masuk ke hari berapa Ramadan? 12. Hari 12 Ramadan, yang mana hari tersebut adalah kita sudah masuk nih ke hadis yang disampaikan tadi, yaitu pertengahan bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Begitu ya Sobat Madaniyah. Oh ya Sat, tadi kita sudah masuk hari ke-12, berarti sudah masuk 10 malam kedua dong Sat, untuk mengejar ampunan. Nah, gimana sih Sat caranya supaya kita dapat maksimal ampunannya? Baik, Nanda Hamam,
dan Sobat Madaniyah dimanapun kalian berada, Ramadan sebagai bulan penuh ampunan sudah kita ketahui bahwa banyak sekali pastinya nih seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia menginginkan mendapatkan ampunan. Karena kita ketahui bersama bahwa kita pastinya berlumuran dosa, ya. Karena memang sesuai dengan kodratnya, manusia adalah sebuah makhluk yang tak luput dari lupa dan salah. Nah, jadi ada banyak sekali cara kita untuk mendapatkan ampunan. Yang mana mungkin Sobat Madaniyah nih yang sudah punya media sosial seperti Instagram atau Facebook, biasanya mungkin Sobat Madaniyah ada yang follow IG dakwah dan sebagainya, yang mana itu juga sering disampaikan. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan kita rutin sholat tarawih. Dengan juga apa? Kita menjalankan Ramadan, puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan sepenuh hati di dalam bulan Ramadan, maka apa? Maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan Sobat Madaniyah pasti tahu nih, ada salah satu doa yang dianjurkan untuk kita sering kali membacanya, untuk mengulang-ulangnya. Itu apa, Mam? Ayo, doa ini sering nih kita baca, sering kita ucapkan. Bahkan Ustadz ketika kecil dulu sering kali orang tua mengajarkan doa itu, yaitu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya apa? Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan. Ampunilah aku. Jadi Ananda Hamam dan Sobat Madaniyah dimanapun kalian berada, yuk sama-sama kita perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dengan apa? Tadi kita dengan ikut sholat tarawih full, bukan main-main ya di masjid. Kemudian juga apa? Kita menjalankan bulan Ramadan dengan sepenuh hati. Ingat loh Sobat Madaniyah, puasa Ramadan atau puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi apa? Kita menjaga hawa nafsu kita. Ya Sobat Madaniyah, mulai dari mata kita untuk melihat hal-hal yang hanya diperbolehkan oleh Allah, juga mulut kita tidak membicarakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan telinga kita juga tidak boleh digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir juga adalah dengan apa? Dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an. Karena apa? Karena sangat banyak sekali kemuliaan bagi orang yang baca Al-Quran. Mungkin insya Allah nanti akan kita bawakan ya Ananda Hamam dan Sobat Madaniyah di kultum-kultum yang berikutnya. Ada satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca huruf dalam kitab Allah, kitab Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya apa, Mam? Maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalia. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian belum selesai sampai situ, Rasulullah bersabda lagi, "La aqulu alif lam mim harfun." Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi berapa huruf, Mam? 3 huruf, yaitu ala aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah bersabda, walakin, akan tetapi, alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Lalu dengan kita membacanya di bulan Ramadan ini, maka akan dilipat gandakan sehingga insya Allah dengan bacaan Al-Quran yang kita baca, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan tadi Sobat Madaniyah, jangan lupa kita sering kan membaca doa tadi,
Ya, karena para ulama juga menganjurkan doa ini khususnya kita baca ketika di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi kita juga tahu bersama bahwa malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Maka dengan adanya itu, marilah sama-sama kita baca setiap hari doa-doa tersebut. Kita sebelum berbuka puasa tidak hanya kita kemana-mana nyari ngabuburit, mungkin kurang bermanfaat, maka kita sediakan waktu 5 menit atau 10 menit sebelum sahur juga kita berdoa kepada Allah, kita mohonkan ampunan kepada Allah, karena kita manusia adalah makhluk yang sangat penuh dengan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, begitu Sobat Madania, cara supaya dapat ampunan maksimal di bulan Ramadan. Oh ya, Sat, doa yang tadi, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya sering dengar tuh, Sat, setelah habis sholat tarawih. Berarti bagus banget tuh ya untuk kita ulang-ulang. Betul, lama bagus banget nih kalau kita baca setiap hari. Bahkan sebelum berbuka ataupun setelah sholat tarawih ataupun juga setelah sahur sambil menunggu azan subuh. Oh, selanjutnya apa lagi? Baik, Ananda Hamam dan Sobat Madania dimanapun kalian berada, ada satu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang jahat belenggu. Apakah maknanya tidak ada setan di seluruh dunia atau di muka bumi ini? Betul atau tidak, Mam? Tidak. Tidak. Bukan berarti setan itu nggak ada. Setan itu musnah atau setan itu semuanya hilang. Nah, jadi ada dua makna yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi potensi manusia atau potensi kita untuk bermaksiat. Jadi yuk, mumpung di bulan Ramadan ini kita jauhi segala maksiat yang ada. Kita ingat bahwa di bulan Ramadan ini, yuk kita kejar ampunan. Yuk kita bertaubat kepada Allah. Yuk kita perbanyak baca Al-Quran. Kita perbanyak sedekah juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang kedua, poin kedua adalah membuka semua pintu amal perbuatan seperti sholat, puasa, tadarus Al-Quran, dan amalan-amalan sunnah lainnya lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Sobat Madaniyah, dua makna yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Alhamdulillah Sobat Madania, udah gak kerasa ya waktu kita untuk pamit. Semoga dengan maksimalnya kita beribadah di bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Sobat Madania semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap berbanyak ibadah dan doa di bulan Ramadan. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innal ladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya. Akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi, mari teman-teman, ayah bunda, abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.